Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Gubondoro channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Seri ini saya akan membalas atau menjawab atau merespon pertanyaan atau request dari Mas Gundala Seta yang mempertanyakan makanan yang bagus untuk merpati yang meloloh agar tulangnya kuat. Begini ya Mas Gundala Seta, kalau kita ingin punya merpati yang piaannya kuat, tulangannya itu berawal dari indukannya dulu ya. Kalau indukannya sudah bagus dengan tulangan yang kokoh kuat, kemudian dijodohkan dengan yang setipe yang jelas keduanya bagus ya, kemudian kita perhatikan umurnya Mas Gundala Seta dan juga teman-teman, umur yang yang sudah layak atau cukup untuk disilangkan itu, kalau untuk jantan itu kira-kira sudah umur 1,5 tahun sampai 2 tahun itu sudah layak untuk diambil anakannya. Artinya nanti anakannya sudah bagus tulang dan perangkat lainnya. Kalau untuk betinanya itu umur 1 tahun sudah cukup, atau 1,5 tahun juga, atau seumuran lah, 1,5 tahun sampai 2. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau dilihat dari kelarnya itu dia sudah 2 kali rampasan, itu minimal ya Mas Gundala Seta dan juga teman-teman, minimal itu 2 rampasan untuk cowok atau pejantan, kemudian minimal 1 rampasan untuk yang betina. Tapi sebaiknya kalau menurut saya lebih bagus lagi kalau jantannya lebih tua, betinanya minimalnya 1,5 tahun, jadi dia udah pernah rampas. Kemudian ambil teloran yang ketiga ke atas ya, jangan sampai 1, 2, atau kalau memang untuk menjaga waktu yang tersia-sia ambil yang keempat dan kelima, keenam dan seterusnya. Itu nanti anakannya banyak yang bagus, alias ya sudah bagus lah, sudah layak untuk diambil anakannya. Nah, sebelum diternakkan sebaiknya, maksudnya sebelum giring itu ya, dikasih obat cacing. Kalau secara umum itu obat cacing yang bagus itu 3-6 bulan sekali itu merpati kita dikasih obat cacing supaya kondisi merpati selalu bagus, selalu fit, dan pada saat diambil anakannya pun bagus hasilnya. Kemudian saat dia mendekati waktu bertelur, gridnya teman-teman dan juga Mas Gundala Seta, gridnya harus cukup untuk membentuk cangkang yang bagus, karena nanti kalau cangkangnya tipis nanti kurang bagus di anakan. Nah, di telurnya itu, di cangkangnya nanti tidak halus atau masih terlalu tipis, itu nanti anakannya kurang bagus. Yang bagus itu kalau cangkangnya sudah halus sekali, mengkilat itu ya, itu berarti gridnya sudah cukup. Nanti kalau saat dia mau bertelur gridnya tidak cukup, itu biasanya telurnya kurang bagus dan di anakannya juga kurang bagus. Bisa paruhnya bengkong, tulangannya ada yang bengkong, atau kakinya bengkong, segala macam ya. Untuk merpati yang di box itu sebaiknya disediakan grid. Kalau yang tidak di box ataupun di box, di dalam boxnya tidak ada grid ya, waktu dijemur, waktu menggiringkan itu dikasih grid ya, disebarkan saja.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, mau pilek apa ya? Itu grit itu penting nanti untuk tulangan merpati pieknya. Kemudian untuk makanannya, setelah nanti dia loloh, kita harus berikan makanan yang banyak gizinya. Artinya divariasikan ya, jangan cuma jagung-jagung tok. Karena pertumbuhan piek dan nanti pertumbuhan tulangnya itu ditentukan dari makanan-makanan yang dimasukkan ke dalam piek itu. Artinya asupannya mencukupi semua gizinya. Kalau saya biasanya ini ya, pakan campuran yang saya sediakan untuk merpati yang khusus peloloh dan anak-anaknya saya harapkan untuk bermain, itu biasanya saya kasih jagung. Jagungnya usahakan yang kecil pada awal-awal loloh, misalnya jagung yang pecahan itu ya, biasanya di toko juga ada. Kemudian kacang hijau, habis itu millet putih atau millet merah, kanarisit, kacang tanah. Nanti perbandingannya juga jangan satu-satu, tapi misalnya 1 jagung, 1 kilo jagung, kemudian setengah kilo atau seperempat millet putih, seperempat millet merah, seperempat millet millet merah, millet putih, kanarisit. Kemudian kacang hijau juga seperempat saja. Kacang tanah itu sedikit saja, enggak usah banyak-banyak. Nah, usahakan untuk kacang tanahnya itu yang kecil-kecil, jangan yang besar-besar untuk awal-awal. Nanti setelah dia mulai besar, kita boleh berikan yang agak besar, tapi itu kasih 1 on saja ya, dia kecil saja. Ininya bagiannya. Kalau misalnya nanti waktu dicampur jagungnya ndak kentara, dirasa kurang banyak, boleh pakai 2 kilo. Jadi kalau misalnya pakai 2 ya, 2 kilo jagung, seperempat millet putih, seperempat millet merah, kanarisit seperempat saja, baru kacang hijau seperempat atau setengah kilo juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya biasanya seperempat semua ya, yang banyak cuma jagungnya. Kemudian kacang tanah itu biasanya saya cuma 1 on, kalau yang kecil-kecil itu nanti saya campurkan setiap saat dia meloloh, saya berikan secara khusus buat dia. Nanti di situ sudah ada semua ya, sudah ada unsur bahan yang sudah saya campur itu. Perbandingannya tergantung nanti saat kita nyomot gitu aja diberikan. Itu nanti selain piekannya kuat tulangannya, itu juga cepat besar. Nanti juga untuk bulunya bagus. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu milletnya, millet putih, merah, dan kanarisit itu untuk bulunya, Mas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk bulu. Kemudian untuk proteinnya diambil dari kacang tanah. Kacang tanahnya supaya dia cepat gemuk, juga cepat besar. Kemudian vitamin B-nya itu untuk menjaga kesehatan indukannya, juga anak-anaknya itu nanti biasanya sehat-sehat dan cepat besar. Kalau untuk jagungnya biasalah, untuk dia kan kandungan karbohidrat untuk tenaga ya.
Tapi nanti kalau untuk pian sebagai apa ya, untuk pertumbuhan juga kayaknya. Itu ya Mas Gundala Seta dan juga teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini bisa membantu dalam apa ya, dalam peternak teman-teman sekalian. Waktu memberikan pakan coba diusahakan yang begitu, dengan harapan nanti anak-anaknya tulangannya bagus, cepat besar, bulunya juga bagus. Karena walaupun nanti indukannya kurang bagus di buluan, kalau si anak-anaknya itu diberikan pakan yang begitu, itu biasanya anak-anaknya nanti bulunya juga bagus. Jadi seperti perbaikan kualitas bulu itu dari millet, canary seed, millet putih dan merah itu. Oke, semoga ini bermanfaat untuk Mas Gundala Seta dan rekan-rekan sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.